Husni, sahabat semua dimanapun berada. Hari ini saya mau berkunjung ke rumah guru saya. Ya, acara ngobar hari ini saya akan berkunjung ke rumah guru saya sewaktu saya sekolah di SMKI Negeri Bali. Ya, yang sekarang namanya SMK 3 ya. Kalau dulu namanya Kokar. Pas saya sekolah di sana namanya SMKI Negeri Bali ya. Apapun berubah namanya, tetapi yang jelas sekolah tercinta kita adalah mempelajari seni dan budaya Bali ya. Hari ini saya akan ngobrol bareng bersama guru saya, yaitu Bapak I Gusti Ngurah Padang SSK MSI. Yuk ikuti perjalanan saya ya. Ya, perjalanan saya ke Desa Batu Bulan. Beliau tinggal di sana ya. Tentu sudah pakai sabuk pengaman juga ya, biar aman. Oke. Ya, perjalanan kita sambil dengar musik Kemang Janger dari Cahya Art Studio ya. Sepertinya cocok untuk perjalanan ya, jadi semangat. One, two, three, four. Arasi jang-janger, kecak janger menari, bergembira riang, wujudkan sukacita, menari bersama, tingkatkan persatuan. Nusantara, yes. Ya, terus ikuti ya perjalanan kita. Ya, kita sudah sangat dekat dengan rumahnya Pak Gusti Ngurah Padang ya. Kita menunggu, disuruh di depan rumah, di depan gangnya Pak Padang ya. Kita tunggu di sini saja. Oke, semeton, saya sudah bertemu dengan Bapak Gusti Ngurah Padang, guru saya. Kita akan ngobrol bareng bersama beliau. Ya, hari ini kita sudah janjian memakai baju sama. Kita Istakari. memakai baju istakarinya ya. Istakarinya kita punya seragam bersama, nanti kita pakai saat ngobar ya. Ikuti semeton ya, kita akan mencari tempat ngobarnya di Pantai Lebih. Nanti kita sambil nyari ikan ya Pak ya. Ikan. Sup ikan. Pak Ngurah katanya senang di sana. Kita ke sana ya. Oke, kita jalan. Hobi makan ikan. Yang alumni Kokar, SMKI dan SMK 3 sudah tidak asing lagi, semua mengenal beliau dengan banyak karyanya dari dulu ya. Tapi nanti kita akan berhenti di satu tempat untuk ngobrol detailnya. Kita sekarang jalan dulu. Tapi pengaman sudah kita pakai juga ya. Ikuti dulu ya perjalanan kita menuju sebuah tempat di mana ya. Ya. Punapi Gatre Pak Ngurah, saya manggilnya Pak Ngurah ya. Punapi Becik, mungkin becik-becik. Meskipun sudah umur. Mungkin berapa mungkin? Yuso. Umurnya kelahiran tahun 54. Berarti Hampir 60 berapa dari nanti? 69. 70. Hampir Lagi setahun aja 70 nih. Februari ini sampun 70. 70 tapi Pak Ngurah kelihatan masih awet, masih fisik masih kuat yang lihat. Ya, setengkara diberikan seperti ini oleh sang yang dewasa. Pensiun tahun berapa nih ke pensiun? 2015. 2015 berarti 7 tahun sudah pensiun. Lebih 7 tahun.
28 ya, 8 tahun lalu udah pensiun. 8 tahun. Nah, mungkin di kegiatan pensiun, berarti Pak Ngurah juga ternyata senang masak, sama dengan saya juga senang masak. Kalau untuk masak keluarga itu penuh hati berarti, penuh dengan rasa. Pengganti ibu dulu, ibu jadi Ya, pengganti ibu rumah tangga karena ibu kan masih aktif. masih aktif. Ibu belum pensiun. Belum pensiun, di rumah kosong, sudah ada cucu lagi. Di rumah baru berumur 9 bulan, punya anak dan menantu semuanya juga kerja. Ya, tapi itulah memang kita sudah, Pak Ngurah sudah menyiapkan waktu untuk itu. Ya, untuk di usia pensiun itu memang konsentrasi kepada cucu, penerus generasi kita. Sementara anak-anak kita masih bisa celah untuk berkarir, dipersilahkan. Kakeknya masih kuat soalnya, Pak Ngurah masih siteng. Ya, demikian semeton. Terus saya mau parkir di mana ya nanti. Ya, semeton, saya sudah sampai di wilayah Pantai Lebih. Di sini banyak warung makan ya. Kita memilih warung Okta ya. Di sini menjual masakan serba ikan, baik sup maupun ikan gorengnya. Saya dapat berita sih enak katanya. Ya, ikuti terus ngobar kita ya. Ya, sementara kita masih order. Oh ya, minumnya sudah datang. Minumnya sudah datang. Kita lanjut ngobrol dulu ya tentang perjalanan kesenimanan guru saya, yaitu Bapak Gusti Ngurah Padang, SSKAR MSI itu nih. MSOS ya, maaf ya, MSOS. Diganti SMS. MSI-nya MSOS ya. Oke, nanti aja kita bicara tentang karir pendidikannya. Nah, sekarang kita bicara tentang karir kesenimanan. Nah, Pak Gusti, kabar sehat? Sehat. Selalu sehat. Ya, dulu saya sering nginap di rumahnya waktu sekolah di SMKI ya. Tapi ya detailnya nanti kita mengikuti sejarah perjalanan kesenimanan beliau dulu ya. Ya, Pak Gusti Ngurah, niki bercerita sedikit tentang perjalanan kesenimanan Pak Gusti, mungkin dari awal sejak kapan, mungkin nanti terus sekolahnya di mana, dan seterusnya. Nah, kita gitu. Terima kasih, suksema banget nih. Ampun tuh, sudah dapat perhatian dari mantan murid saya yang sudah jauh tetap jadi murid Pak Ngurah, tidak ada mantan, saya tetap jadi muridnya Pak Gusti. Mogi-mogi sami pada rahayu nih kan. Ya, kalau menanyakan masalah karir gitu kan, dari awal dulu kita memang dari kecil udah senang dengan berkesenian ini, apalagi ada keturunan itu kan dari orang tua gitu, keturunannya itu. Nah, pada waktu di rumah saya kan asalnya dari Karangasem, Padangkerto, gitu kan. Di sana setiap ada latihan apa seko-seko yang lingsir-lingsir itu tua-tua itu, kita selalu di sana sampai selesai itu, tidur di sana sampai selesai. Di tempat latihan. Tempat latihannya di Banjar ya itu, karena saking senengnya gitulah. Secara singkat aja ya. Nah, setelah itu tahun berapa nih kan? Sudah dari tahun yang mungkin yang gini ya, yang awalnya itu nggak tahun berapa itu ya, itunya. Saya diajak sama kakak-kakak itu, baik itu pentas, kan ngayah istilahnya, itu disuruh pegang panggul kempli gitulah, disuruh untuk ikut hitungan, habis itu ke jego gitu. Secara singkat, kelas 6 saya sudah bisa main gendang itu. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah bisa main kendang, sudah diajak main kendang, tapi di kendang lanang disertifikasikan. Gitu. Oh ya. Gitu. Ya, mungkin teman, sampai di sana dulu berarti berkesenian di lingkungan Banjar, karena lingkungan penyebabnya dulu. Ya perlu saya lupa saya
saya perlu perkenalkan ulang, Bapak Gusti Ngurah Padang kelahiran tahun 5 berapa tadi? 54 beralamat di Desa Padangkerto. Desa Padangkerto. Desa Padangkerto. Karangasem itu lebih dikenal tuh Banjarnya itu. Padangkerto Karangasem. Lanjut nih terus proses di mana? Setelah itu setelah kita tamat daripada di SD itu kan itu. Tamat SD. Terus masuk ke SMP, masih di SMP di Karangasem ini gitu. SMP Karangasem. Ya, di sana ada perkumpulan gini membuat kru penabuh gitulah. Penabuh sekolah siswa gini kan. Siswanya, gabung itu antara dengan kelas 1. Maksudnya SMP, ada SMA, ada yang seperti dulu kan ada PGA yang gitu kan. Wilayah tuh. Terus ikut di sana juga sudah kelihatan paling rajin saja nih gitu ya, disuruh jam 10 latihan, jam 8 sudah di sana. Latihannya tuh di Puri gitu kan. Minjem tempatnya di Puri. Terus waktu-waktu yang disuruh main kendang sana, mulai kendang watornya gitu. Sudah mulai pentas gitu. Ikut main kendangnya itu. Nah itu secara singkatnya tuh kan. Akhirnya ya terus menggeluti itu. Yang paling menarik ini ya, paling mungkin ya kenakalan saya gini. Setelah tamat SMP, saya maunya masuk ke Kokar. Setelah tamat SMP gitu? Ya. Tamatnya kan tahun 69 dulu ya. Tamat SMP tahun 69 ya. SD-nya 69. Tamat SD 69 ya. Terus 3 tahun kemudian. Iya, 72 kan ya. Yang baru 2 tahun. Itu tahun 73. Yang maunya masuk ke Kokar. Tetapi tidak dikasih sama kakak saya. Oh, tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan. Kenapa tidak diizinkan? Ya, karena masalah biaya gitu kan. Karena soalnya jauh ke jauh. Ya, menghitung rumah kos untuk makan gitulah. Itu. Setelah itu yang disuruh masuk ke SMA Karangasem. Ikut yang tes di Karangasem, sudah dinyatakan lulus. Setelahnya lulus inilah saya tidak mau sekolah. Terus saya di rumah, diam di rumah itu kan. Sudah lulus tesnya? Sudah lulus tesnya di SMA Karangasem. Ya. Tapi saya tidak mau sekolah. Gitu. Saya kepinginnya untuk di Kokar saja. Gitu. Ya. Terus diketahui oleh paman saya gitu. Paman artinya kakak ibu saya itu kan. Itu masih dekat juga hubungannya. Nah, dia juga pemain suling yang ulung waktu itu kan, ikut disco. Nih udah kan nih. Tadi sing masuk dia kan masuk. Dan banget yang masuk ke Kokar gitu. Orang yang masuk SMA. Nya sing bang beli. Mun kita nan aja ngatang kemau. Mun singnya beli nanggung dan aja kan nanggung nih. Berarti ada telat atau sih masuk pengurang itu di Kokar? Telat. Oh berarti daftar di SMA di Karangasem karena tidak pilihan, lulus tapi tidak dijalankan. Berarti telat, berarti setahun. Telat 2 bulan tuh. Oh 2 bulan. Ya. Terus diajak saya ke Denpasar. Kan? Sekolahnya kan di Jalan Ratna. Paman saya itu yang tahu dia itu paman saya itu adalah Pak Brato. Oh, paman Pak Ngurah kenal dengan? Tahu dia Pak Brato gitu, tidak kenal. Dikira Pak Brato itu sebagai pimpinan Kokarnya. Diajak saya ke sana di rumahnya Pak Brato. Gitu. Terus dari sana diberikan petunjuk untuk ke Jalan Ratna gitu. Kemana bukan ya. Waktu itu yang menjadi pimpinan masih Pak Panji. Pak Panji. Ya, tetapi pada waktu Pak Panji itu masih ke Belanda 6 bulan sana. Berarti Pak Panji tidak berada di sekolah. Tidak ada sekolah. Yang ada itu wakilnya Pak Kayo. Pak Kayo. Nah, terus di sana ini yang anehnya itu saya maunya ketabuh kok di tes tari gitu lah. Sama sekali tidak bisa menari. Ya.
bagaimana caranya? Ya langsung juga dites saja gitu kan. Iya. Ya kalau main gamelan sudah dinyatakan lulus. Mungkin yang Pak Riaso yang waktu itu ngetes saya main gamelan itu ya, oh sudah mungkin dia sudah tahu gitu kemampuan saya. Dikasih langsung, dikasih tendang itu, akhirnya diterima di sana. Ini yang menjadi pertama kesulitan saya. Orang sudah 2 bulan di sekolah, saya baru masuk. Bagaimana kita akan mengenal notasi ini? Bagaimana sudah caranya? Ada pelajaran di kita. Iya, untuk mengejar pelajaran-pelajaran yang lain itu. Syukur juga gitu kan, bisa. Nah, menyesuaikan. Ya, itu kan tahu. Iya. Cara membaca notasi di Karangasem dengan di Denpasar kan beda. Beda. Ya, itu lagi menjadi dari masalah bagi saya gitu kan. Nah, terus kita ikuti akhirnya bisa. Sedangkan yang sekarang cara ucap notasi Karangasem saya yang sudah tidak bisa sekarang gitu. Sudah kembali. Sudah mengikuti pola yang didapat di sekolah. Nah, di sana sudah masuk di sana. Terus sudah naik ke kelas 2, dan di kelas 2 ini lagi ada cerita sedihnya sedikit gitu. Kenapa di kelas 2? Saya menumpang pada teman gitu kan, masih keluarga, numpang di Banjar Pandai itu, tapi rumahnya gubuk gitu lah. Banjar Pandai dan gubuk gitu kan, punya gubuk. Setelah pertengahan itu, saya masuk sekolah, pakaiannya hilang semua gitu. Oh, kok bisa hilang? Kenapa? Karena gubuk yang mencuri itu gampang masuk. Ya gampang masuk gitu kan, dicuri gitu. Habis sama sekali kecuali yang kita pakai saja. Kembali saya pulang ke kampung. Pulang kampung sudah itu juga gimana mau melanjutkan nih sekolahnya, iya mau gitu. Kan beda sekarang dengan dulu kan. Kalau dulu cari pakaian kan susah sekali gitu kan. Kalau dulu nyari pakaian susah. Dikasih ininya celana kakak saya yang tidak sesuai dengan zamannya pada waktu itu, ukurannya juga gitu, modelnya. Iya, aduh sakit sekali ini gitu. Akhirnya kakak saya yang di Kalimantan waktu itu jadi polisi, dikirimkan saya kain. Kirim kain. Terus akhirnya sudah saya 2 minggu sudah tidak masuk. Gitu. Sampai di sekolah sudah dimarahi sama Pak Arsajo. Kenapa tidak nih masuk lama? Oh, dibilang seperti itu. 2 minggu menghilang. Iya, itu kan dong. Akhirnya diterima. Nah, sudah itu naik ke kelas 3. Nah, syukur ada ini kan. Syukur sekali ini. Saya sangat disayangi sama Pak Brato gitu. Oh ya. Ini itu guru saya di mana almarhum sudah berada sekarang. Pak Brato. Pak Brato. Mungkin dia sudah juga tahu dengan kemampuan saya gitu kan. Mungkin dia sendiri yang akan tahu bahwa ini orang ini akan jadi gitulah. Minum dulu, Pak. Lanjut ceritanya dengan Pak Brato bagaimana nih? Dengan itu dah, karena saya di Kokar itu sudah kelas 3 itu kan menjadi penabuh inti istilahnya. Ya spesialis reyong saya ini. Iya. Benar-benar saya dulu nonton Pak Muda main reyong. Speednya luar biasa. Pasangannya siapa kalau dulu? Tapi saya melihatnya di Kokar waktu itu, Pak. Ya, kalau di Kokar sama mempraktekkan reyong itu ya. Itu Cakri kalau di Kokar itu, yang dari Bangli. Tapi kalau di situ dengan Parto. Pak Parto di Pedet ya? Enggak, nomor 2. Oh, Pak Parto nomor 2, Pak Murah biasanya berada di 1. Di 1. Pak Gerio nomor 3 di Pedetnya. Sueco, Pak Sueco. Pak Sueco Batu Bulang. Ya, itu. Terus itu yang pada waktu di Kokar itu jadi sudah penabuh inti. Ya, penabuh inti itu kan. Sangat disayang sama Pak Brato itu. Kebetulan pada waktu tahun 75 ini kan. Tahun 75 ya. Di sana ada proyek untuk pengembangan kesenian. Gitu. Jadi proyek itu Bali yang punya itu kan. Itu dari berbagai seni yang ditampilkan. Ada wayang wong, ada arjo, ada gambuk,
apalagi dan lain sebagainya yang fase-fase itu, Iya. mengundang orang-orang dari luar, tokoh-tokoh dari luar. Oh, iya. Nah, terus di sana pelatihannya di Kokar waktu itu. Pelatihannya di Kokar. Nih, Di Jalan Ratna, gitu. Jalan Ratna. Justru saya diikut sertakan di sana gitulah, Di proyek nih kan. proyek itu gitu ya. Ikut dengan orang-orang tua gitu, dengan maksud untuk mungkin bisa ini akan menggali juga, mungkin begitu pemikirannya. Diberikan celah untuk ikut dalam Ya, proyek. di Parwo saya ikut, Iya. di Gabuh pakai semar gulingan saya ikut, gitu kan. Iya. Apalagi itu yang lain, Arjo juga saya ikut, pokoknya diikut sertakan di sana gitu. Nah itu kan baru kali itu juga Gabuhnya tuh diiringi dengan semar gulingan kan. Gambarnya. Iya. Oh, Itu. ya. Oh, Pertama diiringi semar gulingan waktu itu yang iya. 75 ada tuh. Tahun 75 tuh pengembangannya itu gitu. Iya. Nah, itulah. Jadi dari sana saya mendapat ilmu-ilmu lagi gitu kan, banyak kan tentang kesenian itu. Kalau tidak dari Pak Brato tidak mungkin akan seperti itu saya gitu lah. Iya. Nah, sudah itu ya ini kan sudah tamat gitu kan. Sudah tamat tahun kedua nih. 75 Tamatnya. Iya. Oh, karena 75 sudah kelas 3. kelas 3 nih. Iya, Itu dulu kan Desember gini ya. Kenaikannya, tamatannya Iya. kesamaan namanya Iya, dulu. iya. Kesamaan namanya. Desember itu kan. Tahun 75 itu sudah tamat, saya pulang. Maunya saya untuk melanjutkan ke Asti gitu. Maunya, Tapi kembali lagi masalah biaya. Biaya. Ya kakak tidak memberikan itu kan. Tuh. Akhirnya setelah tertunda kuliah ya, di Asti, ya, Haji saya meninggal waktu itu tahun Iya. 77 gitulah. 77 meninggalnya. Ternyata itu masih tergantung kepada Haji pada waktu itulah. Ya, biaya-biayanya. Ya. Haji saya meninggal, terus kakak saya datang yang dari Kalimantan itu kan, tugas Iya. jadi polisi di Kalimantan Iya. tahun 77 nih, awal nih gitu kan dah. Iya. Nah, di sana saya disuruh ke sana untuk bekerja di sana. Di Kalimantan. Ya, Iya. ini yang anehnya itu saya bawa kaset-kaset gongli banyak ke sana. Ke Kalimantan. Iya. Setiap saya muter kasetnya itu teringat sama teman-teman. Teringat teman-teman di Kokar. Saya nangis-nangis di sana gitu. Iya, iya. Sudah sampai hampir sudah 2 bulan itu saya minta pulang tidak dikasih. Pokoknya di sini kerja ya. Kerjanya apa? Disuruh jadi polisi. Saya sama sekali tidak ada niat untuk jadi polisi. Ya, jadi disuruh jadi tata usahanya di sana. Juga saya tidak mau. Pokoknya saya mau pulang. Ya, kalau pulang silakan pulang. Gimana cari uang kan gitu. Kan gitu cara kakak saya kan supaya gitu. Akhirnya saya sana memburuk saya gitu. Mencari pasir. Oh, mencari pasir. Biar sibuk nih kita. Nih, cari pasir memang supaya punya uang. Oh, berarti ada niat pulang, tapi Ya. ngumpulin duit dulu. Iya, ngumpulin duit gitu kan. Kerja cari pasir. Cari pasir itu pakai kendaraan polisi. Truk polisi yang tidak ada remnya gitu. Cari pasir itu di hutan. Tinggal nyendok kan meneang gitu. Pernah sampai saya 1 hari penuh kerja gitu. Iya. Siang, malam sampai pagi lagi gitu kan. Kebetulan sumbernya dari Mengui, polisi juga. Oke. Terus saya dikasih uangnya, ini nih uangnya, no. Oh jangan biarkan dulu, tabung dulu di sana. Ya, semeton sampai di sana dulu sampai Pak Ngurah akhirnya bekerja mencari pasir ya. Karena menu sudah siap biar tidak dingin. Pas siang ini jam 1 kita harus makan siang dulu, sudah telat lagi makan siangnya lagi nih. Ya, kita makan siang dulu, nanti kita lanjut ngobrolnya. Semeton ya. Wah, masakannya enak. Cocok Pak Ngurah. Cocok. Ya, sup ikannya enak. Supnya ya. Di Karangasem, benar kan? Satu setengah bulan ya. luntang lantung di sana. Ya.
Terus ada gini Syekh itu yang dewasa, Ya. sepertinya diberikan jalan itu, dipanggil untuk ikut ngonor di SMKI. Kokarnya sudah berubah menjadi SMKI. Oh, di tahun itu juga tahun 86 ya? Tahun 77. 77. Tahun 77. 77 ya. Setelah itu, nah ini pada waktu itu pimpinannya Pak Ngurah Suparto udah. Pak Ngurah Suparto. Terus kita jalani juga karena coba kan kira-kira gimana menurut Dut gitu kan. Saya tamat di Kokar tahun 75. Terus disuruh mengajar di tempat yang sama. Hanya berhenti 1,5 tahun. 1,5 tahun breaknya nih Kang. Itu kan bagaimana? Sebenarnya kan tamat di SMA tidak boleh mengajar di SMA kan gitu sebenarnya. Kita diberikan peluang karena ini sekolah kejuruan. Terus lama kelamaan apa namanya itu, terus ada informasi dari teman-teman juga ya, termasuk Bapak sendiri, Pak Brato sendirilah yang menunjuk saya untuk ikut mengajar di SMKI. Gitu. Peran di balik layar nih Pak Brato sebenarnya menyuruh memanggil Pak Ngurah. Ya, kalau Pak Ngurah kan nggak tahu, belum tahu. Dia kan baru datang dari Jogja waktu itu. Oh, Pak Ngurah Suparto belum tahu. Nah, di sanalah kita menjadi guru honorer karena ya. Nah, di sana juga mulai kita kenal dengan ya guru-guru saya juga di sana itu. Guru yang ngajar ya, Pak Rembang, Pak Arjano, itu Pak Sinti yang tokoh-tokoh itu kan. Pak Pande juga sudah Pak ada. Pak Pande, Bu Arini, ya itu seniman-seniman semua itu. Begitu tahun 80, termasuk Pak Arsajo juga kan? Arsajo. Kita di sana mengajar sambil belajar gitu ya. Itu kan. Belajar sambil mengajar sambil belajar gitu kan. Karena banyak di sana diberikan cara-cara mengajar dan sebagainya oleh guru-guru saya juga di sana itu. Setelah itu tahun 79 ada bukaan guru. 79. Ada bukaan guru, saya yang lamar di sana. Itu. Karena di sana memerlukan guru 6.000 waktu itu. Iya, tapi yang melamar itu baru 5.000. 6.000 guru untuk semua mata pelajaran gitu. Nah, sudah gitu yang lulus dinyatakan lulus tahun 80 dengan ijazah SMKI kokarnya. Kalau kokar dengan SMKI beda gininya. Kokar itu diakui sebagai guru gitu kan. Kalau sekarang SMKI tidak diakui sebagai ijazahnya itu kan. SMKI dan SMK nih. Mungkin kokar itu pendidikan kejuruan pada zaman itu. Nah, memang ada keguruannya karena keguruannya dapat pelajaran didaktik metodik gitu kan. Kalau sekarang kan enggak ada pelajarannya didaktik metodik. Metode pengajaran dan statistik itu kan pelajaran itu. Pak Kaya yang mengajar itu. Ya itu ya. Kalau dilihat dari pelajaran kan jauh berbeda dengan sekarang kan. Banyak yang sekarang yang berkurang itu dari program kejuruannya gitu kan. Tahun 79 kita melamar, tahun 80 kita diangkat. Dan sayangnya lagi nih, diangkat di SMP 1 di Denpasar, dinota dinaskan di Kuto. Oh, ternyata Pak Ngurah ada pengalaman mangkat di SMP 1 Denpasar, tapi dinota dinaskan di Kuto. SMP negeri baru. SMP baru. Sekarang sudah jadi SMP 1. Tuh. Nah, di sana lagi murid-murid lagi ini. Saya sudah mulai kuliah juga di ASTI waktu itu. Sudah mulai. Jadi yang mana kita ambil ini, itu. Sambil kuliah, sambil mengajar. Iya. Tempatnya jauh. Iya, kuliah pagi. Di sana juga ada pelajaran pagi. Nah, kebetulan ada pagi sore. Terus yang minta di sana diminta supaya bisa dapat kuliah. Akhirnya
Yang sekolah pagi kita ambil jam terakhir jam 6.07. Yang sore diambil di awal. Nah, berarti di tengah-tengah kita ngambil. Gitu. Jadi jalan, kuliahnya juga jalan gitu kan. Setelah itu, setelah 2 tahun di sana, lagi mau kepingin pindah ke SMKI. Tidak diberikan sama kepala sekolah. Kepala sekolah di SMP-nya tidak mengizinkan. Karena tidak di sana belum ada guru kesenian. Saya disuruh mengajar kesenian juga. Di samping itu disuruh mengajar juga bahasa daerah. Oh, bahasa daerah memulai demen ke bahasa daerah. Tapi ya, Karangasem akui bahasa daerahnya bagus. Ya, gitu. Tulis dan bacanya juga bagus nih. Nah, setelah 2 tahun di sana tidak dikasih sama itu, lanjut saya pergi ke masih P dan K waktu itu, pendidikan dan kebudayaan. PK yang di Renon provinsi ya, yang di Renon. Tuh, ya kau alih dini gitu ya. Tahu-tahu ketemu pegawai tata usaha di SMKI, Anak Agung Gede Agung. Oh, yang kepala TU dulu ya? Kepala TU. Iya. Itu tuh. Ini nakanya merah itu. Orangnya di PK dulu ya? Enggak. Dari ada urusan ke sana? Ya, ada urusan ke sana. Ada urusan ke sana. Dia kan masih ke kepala tata usaha kan? Di SMKI. Ada kayaknya merah. Itu yang lagi pindah mau ke SMKI Tenbango ke kepala sekolah. Main-main gitu. Iya aja masuk ke bidang ke juruan dan ke umum itu kan jadi kepala gawul. Yang namanya sudah jalan pasti ketemu. Misalnya kan Pak ini minta tolong ini Pak, ini ambituran saya ini. Ingat saja tuh, apa kadang artinya ambituran waktu itu gitu lah. Ini ambituran saya ini mau pindah tuh. Oh iya. Mungkin maksudnya anak buah kesayangan. Saya mau pindah Pak ke SMKI, nah dikasih sama kepala sekolahnya. Kenapa? Oh, katanya Bapak, siapa yang bilang tidak boleh pindah gitu? Ini kepala sekolahnya, wah enggak ada seperti itu. Gitu. Akhirnya mau pindah kan gitu. Mau pindahnya ini lagi seminggu akan ke gitu, ada datang dari kepala sekolah SMA 1 Denpasar, namanya Pak Darmo itu, diminta saya disuruh untuk mengajar di SMA. Lagi tuh. SMA mana? SMA 1 Denpasar. Oh, SMA 1. Lagi jadi permasalahan itu. Aduh, enggak Pak, saya kenal. Ya, saya kasih berpikir untuk 2 minggu. Gitu Pak, itu Pak Legawo. Apa pikir ya? Udah 2 minggu. Pokoknya ingin ke SMKI. Dia sesuai dengan ilmunya. Akhirnya kan Pak yang maunya ke SMKI. Oh ya. Akhirnya bisa saya kembali ke SMKI. Nah di sana kan sudah ada teman-teman itu kan. Sebagai bekasnya guru honor itu sekarang sudah diangkat dia seperti Pak Asnawo, Pak Mawo, sudah di SMKI. Bersama-sama jadi guru honor. Makin sebelum lanjut, berarti Pak Ngurah tamat di ASTI, baru BA berarti kesini kan gitu? Baru BA ya, ada gelar BA tamat ASTI dulu sebelum S1 ada BA ini. Ya, yang ini paling terlama kuliahnya ini angkatan saya. Lanjut. Itu Pak Tudi Asnawo dan Pak Mawo. Pak Mawo, Pak Sudarno itu lagi kan. Nah, itu sudah menjadi guru di sana, sudah diangkat dia juga. Jadi bersama-sama di sana. Akhirnya dapat jalan Pak Ngurah pindah ke sana. Nah, setelahnya saya di Kokar inilah baru saya ini bisa dikatakan pemikiran saya berkembang di seni gitu kan. Jadi berkat ini guru saya di mana ini yang guru saya berdua itu Pak Berato sama Pak Rembang. Pak Berato sama Pak Rembang. Ya. Kalau Pak Berato itu dididik masalah penggarapan gitu kan. Kalau Pak Rembang itu cara membuat komposisi gending. Komposisi gending.
kalau Pak Rembang itu masalah teorinya. Masalah teori ya. Iya. Betul memang. Saya betul-betul pada waktu itu saya diajar tetapi diuji gitu. Maksudnya begini kan? Contohnya Belajar, mengajar, belajar gitu. ya, Terus itu dah saya. Iya. Akhirnya di luar daripada kampus gitu kan. Iya. Jadi lebih banyak di sana mendapatkan ilmu gitu. Dari Pak Brato sendiri, dari Pak Rembang sendiri gitu, ya masalah Tapi teori-teori. kegiatan di luar Iya. sekolah itu banyak. Iya. Oh ya, pemirsa bener. Kalau seni kegiatan di sekolah ya, kegiatan di kampus ya belajar. Tetapi jauh lebih penting itu juga tidak tidak kalah pentingnya adalah belajar di luar kampus atau di luar sekolah itu akan banyak juga mendapat ilmu ya, bergaul langsung gitu. Sana. Nah, didikan Pak Brato ini tidak sekedar terus dikasih mentah-mentah gitu, enggak. Itu seperti katakan tadi itu kita diuji gitu, diberikan pelajaran, tetapi sepertinya disuruh menganalisa apa yang diuji, menguji gitu kan. Contohnya aja kan, membuat lagu gending, gitu kan. Enggak langsung kita diberikan gending, ini gending gitu. Ini gini caranya enggak. Tapi diberikan dulu notasi dulu. Ini begini caranya nih. Ini notasinya kan notasi pokok yang diberikan, tidak ada aransemennya apa itu tidak ada kan. Sana. Terus kita yang disuruh berpikir ini notasi, olahlah sendiri. Gitu. Itu kan seperti kita diberikan pengajaran itu kan. Tuh. Ya akhirnya ya bisa kita berbuat itulah. Kalau Pak Rembang lain lagi gitu. Dia mengungkap kalau kita bertanya satu tuh jawabannya panjang sekali. Ya betul pemirsa. Dulu juga di samping saya diajar oleh Pak Ngurah, beruntung sekali ketemu juga dengan cara pengajarannya Pak Rembang waktu itu ya. Ya bersyukur karena memang sepertinya beliau itu senang mengulas sesuatu dari sudut filosofi juga kita biasanya. Filosofi ya, sejarah dia kuat sejarahnya itu. Contohnya saja yang ini ya satu contoh itu. Pak, dari mana itu datangnya seni kita yang ada di Bali ini sekarang itu? Jawabannya dari Vietnam gitu. Dari Vietnam? Ya. Kok bisa? Nah kan kok bisa? Di sana dipaparkan sejarahnya itu. Tapi saya itu tidak bisa menerima semuanya itu kan. Ya, itu. Kalau sudah gitu, kebetulan kan ada sudah mulai tahun berapa itu 82 ya pesta seninya ya. 82 pesta seni 80-an kan? 80 ya? 80 ya. Yang 80. pentas Ya. Saya sudah ikut di sana gitu kan. Baru sebagai penabuh gitu ya. Baru sebagai penabuh saya. Di sana kan sudah mulai Pak. Kita break. Ya, semeton karena sudah jam makan siang, warung di sini juga sudah mulai rame. Perbincangan kita lanjut sambil jalan ya di mobil. Ikuti terus ya. Kita selesaikan pembayaran dulu. Silahkan, masaknya enak, sudah habis. Langsung promosi. Ya, kita lanjut minum kopi pahit. Ya, kita minum kopi tanpa gula. Ya. Jeruknya juga tanpa gula ya. Ini udah semua? Itu Bang Yang. Niki. Lanjut. Habis makan isi kopi pahit, mantap. Hilang ngantuknya Niki. Ya lanjut Pak Ngurah. Cerita di Kalimantan. Palangkaraya. Di Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, ya. Ya. Setelah 3 bulan yang di sana gitu kan sudah berkumpul uang Niki. Uangnya sudah mencukupi untuk balik ke Bali.
baru bilang sama kakak yang akan mulai kan gitu. Di zaman pisnya tunggal Udah sombong. tunggal. Karena tidak diizinkan kemarin ya. Akhirnya ya diberikan pulang, tambahinnya masih ongkosnya bende itu lah. Ya. Berarti sombong dari Palangkaraya kan ke Banjarmasin, naik kapal di sungai. Oh, ya, melewati perahu besar ya. Perahu besar di sungai ya, di Kalimantan itu begitu biasanya kita melewati. Sungai itu menjadi apa namanya? Transportasi juga di sana ya. Iya, aktivitas sungai ya. Itu perjalanan sana itu 2 malam ya. Hari dari Palangkaraya ke Banjarmasin 2 malam dengan perahu besar di sungai itu kan? Ya, di sampingnya hutan gitu kan. Iya. Tuh. Ya, setelah di Banjarmasin keluar sombongnya gitu. Kira-kira mencukupi uangnya boleh naik pesawat dari Banjarmasin ke Surabaya. Ya. Rangkaian menaik pesawat itu waktu itu belum. Belum. Nah, udah singkat cerita udah sampailah di rumah ya di Karangasem. Terus di rumah juga belum, masih luntang-lantung. Lagi di Karangasem menuju Karangasem lagi 1,5 bulan itu luntang-lantung.